Dia bertanggung jawab untuk pekerjaan video di gereja. Tapi dia congkak, merasa diri penting dan sering bersikap semaunya. Meskipun dia diberhentikan, dia tidak mau merenungkan diri dan masalah yang sama muncul. Dia berulang kali mengganggu pekerjaan video, tak bertobat, dan akan dikeluarkan. Dia merasa terpuruk dalam keputusasaan. Mengapa harus hampir dikeluarkan untuk dia akhirnya merenung dan bertobat? Mengapa dia masih sangat congkak setelah bertahun-tahun percaya kepada Tuhan? Apa sumber masalahnya? Pada 2014, sedang kukerjakan video di gereja. Lalu aku dijadikan pemimpin kelompok. Aku merenungkan prinsip, berdoa dan mencari untuk membuat video dengan baik, dan mengambil setiap gambar dengan serius. Lalu sebagian besar video yang kuhasilkan dipilih untuk digunakan, dan aku dikagumi saudara-saudari. Lalu aku berpikir, aku dipromosikan karena aku pasti termasuk yang terbaik di gereja. Tak lama, pengawas menyuruhku memimpin pembuatan video kelompok lain dan menginstruksikan, bimbinglah saudara-saudari untuk mengalami firman Tuhan dan mengikuti prinsip. Aku bangga pada diriku. Permintaan pengawas agar ku bimbing orang lain menunjukkan aku punya keterampilan dan cakap. Saat datang ke kelompok itu, kudapati beberapa saudara tak terlalu terampil dalam pembuatan video. Satu saudari lumayan, tapi dia masih muda, jadi kurang berpengalaman dalam semua aspek. Hanya pemimpin kelompok yang berpengalaman. Saat mempersekutukan firman Tuhan, pemimpin kelompok tak teratur sepertiku. Dan tak punya perspektif yang luas saat mendiskusikan ide video. Seringkali saranku disetujui oleh semua orang, aku makin percaya diri. Dalam beberapa diskusi, pemimpin kelompok memberikan ide yang berbeda dariku, dan aku bersikap merendahkan. Kupikir, dengan semua pengalamanku, bukankah aku yang lebih tahu? Aku bersikeras dengan ideku dan merasa terganggu oleh dia. Kau abaikan saran kalau fokus ke keahlian. Iya. Lalu saat kami sedang mendiskusikan pembuatan video, kuberikan beberapa ide dan pemimpin kelompok tak menyukainya. Rasanya aku mau marah. Dan merasa dia telah menolak semua ideku hanya untuk membuatku terlihat buruk. Aku mengeluh di belakangnya. Aku tak mengerti maksud dia. Dia sendiri tak punya ide bagus, tapi dia menolak semua ideku. Kita tak selesaikan apapun sepanjang pagi. Dia hanya menunda pekerjaan kita. Saudara-saudari mengira ada masalah dengan pemimpin kelompok. Seorang saudara bersekutu dengannya, mengkritiknya karena memengaruhi pekerjaan. Pemimpin kelompok merasa bersalah dan ingin mengundurkan diri. Aku agak merasa bersalah dan merasa telah bersikap keterlaluan. Jadi aku segera minta maaf. Namun, aku tak merenungkan diri. Lalu, seorang pemimpin datang ke pertemuan dan bertanya tentang pembuatan video kami. Kuberikan beberapa ide dan disetujuinya. Dan dia menyarankan orang mengikuti saranku dan memperbaikinya saat mengerjakannya. Kupikir, pemimpin telah menyetujui ideku, artinya aku lebih cakap dari yang lain, jadi mereka harus mendengarkanku. Lalu, kuatur semua pekerjaan kelompok kami, dan yang lainnya datang untuk membicarakan masalah yang dihadapi. Kutempatkan diriku sebagai soko guru. Kurasa akulah pendorong kelompok dan pemimpin grup itu boneka. Aku penentu keputusannya. Saat video yang mereka buat tak seperti yang kuinginkan, akan kuubah seperti yang kuinginkan. Pernah, saudara Wang Yi melihatku membuat banyak perubahan di videonya. Dia bertanya, "Mengapa kau banyak mengubahnya? Jika kau rasa video itu bermasalah, kita bisa berdiskusi."
Mengapa tak minta pendapatku sebelum mengubahnya? Iya, Aku malu dengan pertanyaannya. Tapi kupikir kualitas dan pemahaman prinsipku lebih baik darimu. Jadi perubahan ini adalah perbaikan. Ku jawab tegas. Semua perubahanku demi hasil yang lebih baik. Jika kau tak setuju dengan ini, lain kali aku akan membicarakannya terlebih dulu denganmu. Jadi kau tak menerima sarannya? Iya, dia tak berdaya. Lalu aku menjadi makin congkak dalam tugasku. Saat membahas pekerjaan, tak kudengarkan saran orang lain. Kupikir mereka tak punya ide dan akhirnya menuruti keinginanku. Terkadang, saat mereka meragukan rencanaku, aku akan menjawab dengan tegas. Jika tak suka ideku, apa ada yang punya ide lebih baik? Mereka diam dan terpaksa menuruti ucapanku. Lama-lama, tak ada anggota kelompok yang menentang ideku. Semua orang setuju dengan apapun yang kukatakan. Lalu video yang kami buat tak berhasil melewati beberapa pemeriksaan. Dan semuanya mengandung beberapa pelanggaran prinsip. Saudara-saudari menyalahkan diri, merasa tak bertugas dengan baik. Tapi aku tak merenungkan diri, merasa telah berupaya sebaik mungkin. Karena kualitas kami kurang, tak memenuhi standar itu hal normal. Lalu, tugasku terasa makin berat dan aku sering mengantuk. Ada saudari memperingatkanku, kau harus merenungkan diri. Belakangan ini, kau terus memaksa orang menuruti keinginanmu. Itu congkak. Mengetahui aku congkak semaunya dan tak mau dengarkan persekutuan orang lain, pemimpin kami menanganiku dengan keras. Lalu dia memberhentikanku saat tahu aku tak sadar diri. Apa saat itu kau merenungkan diri? Tidak. Aku mati rasa, tak tahu cara berpaling ke Tuhan. Aku merasa punya keterampilan dan gereja pasti segera memberiku tugas lain. Aku terus mempelajari pembuatan video agar tetap terbiasa dengan tugas seiring waktu. Namun setiap kali akan bekerja, pikiranku selalu kosong. Aku tak mampu menemukan ide apapun. Aku kebingungan. Kupikir aku berwawasan luas, namun sekarang tak mampu hasilkan apapun. Lalu, aku teringat firman Tuhan ini. Tuhan memberi manusia karunia, keterampilan, dan hikmat. Bagaimana seharusnya hal-hal ini digunakan? Engkau harus mendedikasikan keterampilan, karunia, kecerdasan, dan hikmatmu untuk bertugas. Engkau harus menggunakan hatimu dan menerapkan semua yang kau ketahui dan pahami, dan semua yang mampu kau capai dalam tugasmu, sehingga engkau akan diberkati. Apa arti diberkati Tuhan? Apa yang orang rasakan akan hal ini? Mereka akan punya pencerahan dan bimbingan Tuhan serta jalan dalam tugas mereka. Saat Tuhan memberkati seseorang, orang itu menjadi cerdas dan bijaksana, berpandangan jernih dalam segala hal, serta tajam, waspada, dan terutama terampil. Ada jalan dan inspirasi di tiap tindakannya. Dia akan menganggap semua yang dilakukannya mudah, dan tak ada kesulitan yang dapat menghalanginya. Dia diberkati oleh Tuhan. Jika seseorang merasa semuanya sulit dan dia canggung, tak masuk akal, tak tahu apapun yang dia lakukan, jika dia tidak memahami apapun yang dikatakan kepadanya, lalu apa artinya ini? Ini artinya dia tak punya bimbingan dan berkat Tuhan. Amin. Amin, Amin. amin. Firman Tuhan membuatku sadar. Saat kita di jalan yang benar, Tuhan memberkati kita dan membuat keterampilan kita berfungsi. Jika sebaliknya Roh Kudus tak bekerja di dalam kita, jadi betapapun berbakatnya kita semua tak berguna. Tanpa bimbingan Tuhan, karunia dan keahlian manusia tak berguna. Iya. Saat pertama mulai membuat video, aku berfokus mencari prinsip, jadi Tuhan mencerahkanku.
Entah itu melatih keterampilan atau mempelajari prinsip, dia mencerahkanku. Sekarang kusadari, semua itu berkat dari Tuhan. Iya. Namun aku tak mengenali pekerjaan Roh Kudus. Ku dapat beberapa hasil dan aku merasa istimewa. Kugunakan kualitasku sebagai modal, memandang rendah orang lain, dan tak mau mendengarkan saran mereka. Menyebabkan Roh Kudus meninggalkanku, aku jatuh ke kegelapan dan tak menyelesaikan apapun. Dulu, aku merasa berbakat. Lalu aku sadar, aku tak lebih baik dari orang lain. Aku mampu membuat video berkat pencerahan dan bimbingan Roh Kudus. Iya. Kini tanpa pekerjaan Roh Kudus, aku tak menghasilkan apapun. Aku bahkan tak punya ide. Akhirnya aku sadar betapa malang dan menyedihkannya diriku. Bertugas di gereja tak seperti bekerja di dunia. Kau tak dapat melakukannya hanya dengan otak dan kualitasmu. Iya. Tanpa pekerjaan Roh Kudus atau prinsip kebenaran, sebaik apapun bakatmu itu tak berguna dan tak akan ada hasil di tugasmu. Iya. Lalu ku baca firman Tuhan ini selama perenunganku. Kecongkakan itu sumber dari watak manusia yang rusak. Makin congkak seseorang, makin dia tak masuk akal, dan makin besar kemungkinannya untuk menentang Tuhan. Seberapa seriuskah masalah ini? Orang congkak merendahkan orang lain, yang terburuk adalah mereka menganggap Tuhan lebih rendah. Dan hati mereka tak merasa takut akan Tuhan. Meskipun orang terlihat percaya dan mengikutinya, mereka tak perlakukan dia sebagai Tuhan. Mereka merasa punya kebenaran dan menganggap dirinya hebat. Inilah esensi dan akar dari watak congkak dan itu berasal dari iblis. Karena itu, masalah kecongkakan harus diselesaikan. Memandang rendah orang lain itu hal sepele. Masalah seriusnya itu kecongkakan seseorang menghalanginya untuk menaati Tuhan dan kedaulatannya. Orang semacam itu bersaing dengan Tuhan untuk menguasai orang lain. Orang seperti ini tidak sedikit pun menghormati Tuhan, apalagi mengasihi Tuhan atau tunduk kepadanya. Orang yang congkak dan sombong, terutama mereka yang congkak tak berakal, percaya Tuhan tapi tak tunduk padanya, mereka bersaksi tentang dirinya. Orang semacam itulah yang paling menentang Tuhan dan tidak takut akan Tuhan. Amin. 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 Aku membandingkan perilakuku dengan firman Tuhan. Aku merasa bangga setelah terus dipromosikan. Kuanggap diriku sebagai orang yang sangat berbakat. Saat pengawas memintaku memimpin pembuatan video, aku makin congkak dan merasa lebih baik dari yang lain. Saat pemimpin kelompok memberi umpan balik, aku tak mau menerimanya. Kupikir saat dia tak setuju denganku, dia sengaja membuatku terlihat buruk. Jadi aku menghakiminya di belakang, menyebabkan orang lain bersikap kritis terhadapnya dan menanganinya. Lalu dia merasa terkekang dan tak lagi menunjukkan masalahku. Aku bertindak sekehendak hatiku dan semua orang harus setuju denganku. Aku memandang rendah semua orang. Aku bersikap semaunya dan congkak, tak mendengarkan saran orang lain. Itu membuat video kami menyimpang dari prinsip. Kami tak selesaikan apapun. Ini penghambat yang serius bagi pekerjaan gereja. Ini kesalahan besar. Ini kejahatan dan menentang Tuhan. Ku tahu watak congkakku itu sumber penentanganku terhadap Tuhan. Antikristus yang diusir dari gereja semuanya congkak dan tak mau mendengarkan siapapun. Mereka mengganggu pekerjaan gereja dan tak mau bertobat. Akhirnya disingkirkan. Iya. Tak pernah kubayangkan akan hidup dalam watak congkak, angkuh dengan membabi buta, dan mengganggu pekerjaan penting gereja. Aku berada di jalan antikristus. Aku hidup dalam ketakutan. Dengan merasa usai melakukan kejahatan besar, aku akan dikeluarkan. Aku merasa sedih. Lalu, bagaimana kau mengubah keadaanmu?
ayahku membacakan bagian firman Tuhan yang menyentuhku. Firman Tuhan berkata, "Aku tidak ingin melihat seorang pun merasa Tuhan tak mempedulikan mereka, sudah meninggalkan mereka, atau berpaling dari mereka. Yang ingin kulihat hanyalah semua orang berada di jalan yang mengejar kebenaran dan berusaha untuk memahami Tuhan, dengan berani bergerak maju dengan tekad tak tergoyahkan, tanpa beban ataupun tanpa keraguan. Tak peduli apapun kesalahanmu, tak peduli sejauh apa kau telah menyimpang atau seberapa serius kau telah melanggar, jangan biarkan ini menjadi beban yang harus kau bawa dalam pengejaran untuk mengenal Tuhan. Teruslah bergerak maju. Setiap saat Tuhan menggenggam keselamatan manusia di hatinya. Ini tak pernah berubah, ini bagian paling berharga dari esensi Tuhan." Amin. Mendengar kata penghiburan tulus dari Tuhan yang melimpah dengan belas kasihan, aku tak mampu lagi menahan air mataku. Aku telah hidup dalam watak congkak dan mengganggu pekerjaan video. Tapi orang-orang di sekitarku membacakan firman Tuhan kepadaku, membantuku memahami kehendaknya dan menemukan jalan penerapan. Ini karena kasih Tuhan. Iya. Tapi aku tak memahami apa yang Tuhan inginkan. Aku salah paham dan menyalahkan Tuhan. Aku tak punya hati nurani. Aku dipenuhi rasa bersalah saat ingat kejahatan yang telah kulakukan. Tapi aku tak mau terus begini dan hidup dalam kenegatifan. Jadi aku berdoa, siap untuk mengejar kebenaran, bertobat dan berubah. 6 bulan kemudian, pemimpin berkata aku boleh melanjutkan pembuatan video. Aku sangat bersyukur. Aku bertekad akan kulaksanakan tugasku dengan baik untuk menebus pelanggaranku. Di tugasku kali ini, aku tak congkak atau keras kepala seperti dulu. Aku sering berdiskusi, mencari prinsip kebenaran, dan saat ada yang berbeda pendapat, aku belajar menyangkali diriku dan mendengarkan sarannya. Pembuatan videoku semakin lancar. Syukur kepada Tuhan. Namun, hal baik tak bertahan lama. Saat kulihat kinerjaku semakin baik tanpa sadar, kecongkakanku muncul lagi. Saat itu, aku bekerja sama dengan seorang saudari. Tapi menurutku, cara berpikirnya kolot. Jadi aku selalu mengabaikan sarannya. Lalu, dia merasa aku tak bekerja sama dengannya. Jadi kuizinkan dia kembali terlibat. Tapi saat dia tak bekerja dengan baik, aku merendahkannya. Aku memberinya instruksi secara kasar, membuatnya merasa terkekang. Lalu saat pemimpin kelompok memberi saran untuk video yang kubuat, aku berpikir, pemahaman prinsipmu tak lebih baik dariku. Kualitasmu juga tak lebih baik dariku. Apa kau perlu meragukanku? Tanpa pertimbangan, kutolak sarannya. Melihatku tak bersikap menerima, dia gunakan pengalamannya untuk membimbingku memahami watak rusakku. Tapi aku menentang dan tak mau menerimanya. Pemimpin kelompok lain bersekutu dan menyingkapkan sikapku yang semaunya dan tak mau menerima saran orang lain. Aku tak bisa menerimanya. Kau hanya ingin memaksaku untuk menerima idemu. Menurutku ideku bagus, mengapa aku harus menyangkali diriku dan menerima saranmu? Lalu aku diam saja dan suasana menjadi canggung. Jadi pertemuan itu segera berakhir. Kau pikir kau punya ide bagus, tapi tak ada yang setuju. Mungkin di sini ada sesuatu yang salah. Iya. Sulit untuk bertugas dengan baik jika kau tak mendengarkan saran orang lain. Iya. Aku congkak dan kaku, tak mau menerima saran orang lain. Tugasku tak membuahkan hasil dan aku diberhentikan lagi. Aku merasa sedih setelah pulang ke rumah. Aku heran, mengapa aku kembali ke cara lamaku?
Aku tak mau menjadi congkak, tapi aku tak berdaya. Tampaknya ini memang naturku dan tak mampu kuubah. Aku menyerah pada diriku. Suatu hari, ibuku pulang dari luar kota dan bersekutu denganku dan bertanya tentang perenunganku. Dia mendengarkanku lalu berkata, "Kau hanya mengakui natur congkakmu dan kau menentang Tuhan. Tapi apa itu berarti kau mengenali diri dan bertobat? Bagaimana bisa setelah lama kau kenali diri, tapi kecongkakanmu tak berubah? Itu karena pengenalan dirimu dangkal, jadi tak dapat mencapai perubahan watak. Iya. Kau harus menggabungkan firman Tuhan dan perenungan diri. Sudahkah kau merenungkan jalan iman yang telah kau tempuh? Telah lama kau percaya Tuhan, kepada siapa kau pernah tunduk? Siapa yang telah kau hormati? Kau selalu bersikap menentang, ingin membandingkan dirimu dan hanya pamer. Selain pemberhentianmu dan saat kau menjadi pemimpin gereja, kau selalu meninggikan diri dan membuat dirimu dikagumi. Dan 2 tahun lalu, saat membuat video, kau merendahkan pemimpin kelompok dan menentangnya. Akibatnya kelompok itu tak menghasilkan apapun dalam 2 bulan. Sudahkah kau merenungkan diri? Kau diberi umpan balik berkali-kali. Apa kau pernah menerimanya? Tiap pertanyaan dari ibuku menghunjam hatiku. Sungguh sakit. Aku tahu semua itu benar, tapi aku tak tahu cara menanggapinya. Dengan kecewa dia berkata, "Kau sudah diberhentikan begitu lama. Mengapa kau tak sungguh merenungkan diri? Kau belum menerima kebenaran. Tak ada kedamaian dimanapun kau bertugas. Ini masalah serius. Dari perilakumu selama ini sebagai orang percaya, natur congkakmu kejahatan yang telah kau lakukan, dan keenggananmu menerima kebenaran, mungkin kau akan dikeluarkan." Mendengar kata dikeluarkan, aku menangis. Kurasakan kepedihan mendalam. Apakah aku akan dikeluarkan? Apakah jalan imanku akan berakhir? Akankah aku terputus dari gereja selamanya? Telah lama ku ikuti Tuhan dan banyak menderita. Bagaimana bisa aku dikeluarkan? Aku merasa diperlakukan tidak adil. Ibuku terus bersekutu, tapi aku tak sanggup mendengarnya. Selama beberapa hari, aku hanya terus menangis. Memikirkan gereja akan mengeluarkanku, sungguh menyakitkan. Kuhabiskan hari-hariku seperti mayat hidup, tak mampu melakukan apapun. Suatu kali, ayahku pulang dari pertemuan dan aku bertanya, apakah aku akan dikeluarkan? Dia menjawab dengan tegas, "Sekarang fokus saja pada caramu menangani hal ini. Jika kau dikeluarkan, akankah kau tetap mengikuti Tuhan? Jika kau menyesal mulai bertobat dan mengejar kebenaran, maka dikeluarkan akan menjadi keselamatan bagimu. Iya. Jika kau menyerah karena kau diberhentikan, kau akan disingkap dan disingkirkan. Apakah kau berniat untuk menyerah? Tidakkah kau ingin mengejar kebenaran, bertobat, dan menyelamatkan kesudahanmu?" Iya. Pertobatan sejati adalah kuncinya. Perkataan ayahku menyadarkanku. Dia benar. Meskipun dikeluarkan, aku masih makhluk ciptaan. Aku masih berhak untuk membaca firman Tuhan dan mengejar kebenaran. Aku harus bertobat kepada Tuhan. Aku berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sampai pada titik ini karena kesalahan dan kegagalanku untuk mengejar kebenaran. Lalu aku merenung. Setelah lama beriman, mengapa aku tak mengejar kebenaran?
tapi baru sadar saat akan dikeluarkan. Jika aku kurang berupaya untuk mengejar kebenaran, segalanya takkan sampai ke titik ini. Aku dipenuhi penyesalan dan kepedihan. Lalu, aku ingat orang Niniwe yang bertobat dan mendapatkan belas kasihan Tuhan. Aku segera membaca bagian firman Tuhan ini. Jalan yang jahat ini bukan merujuk ke sejumlah tindakan jahat, tapi ke sumber kejahatan yang darinya perilaku orang muncul. Berbalik dari jalan jahatnya, berarti orang tak akan mengulangi hal ini. Artinya mereka tak akan lagi berperilaku di jalan yang jahat. Metode, sumber, tujuan, niat, dan prinsip tindakan mereka semuanya telah berubah. Mereka tak akan lagi memakai metode dan prinsip ini untuk kenikmatan dan kesenangan. Meninggalkan kejahatan yang ada di tangan mereka berarti menyingkirkan, sepenuhnya lepas dari masa lalu dan tak pernah kembali lagi. Saat penduduk Niniwe meninggalkan kejahatan yang ada di tangan mereka, hal ini membuktikan dan merepresentasikan pertobatan mereka. Tuhan memperhatikan penampakan luar manusia dan juga hati mereka. Saat Tuhan memperhatikan pertobatan sejati penduduk Niniwe yang tanpa keraguan, dan juga memperhatikan mereka sudah meninggalkan jalan mereka yang jahat dan meninggalkan kejahatan yang ada di tangan mereka, Dia mengubah hatinya. Amin. Amin, amin. Firman Tuhan luar biasa, sangat menyentuhku. Iya, aku juga sangat tersentuh. Orang Niniwe bertobat dan mendapatkan belas kasihan Tuhan. Pertobatan mereka tak hanya mengakui dosa di bibir saja, atau berfokus pada perilaku eksternal. Ini bukan hanya penyesalan sesaat. Ini perubahan cara mereka dalam melakukan semuanya dan motif mereka. Mereka melepaskan pengejaran masa lalunya. Mereka tak hanya mengubah perilaku mereka, yang terpenting adalah mereka sungguh bertobat. Hanya dengan pertobatan begini, kita mendapat belas kasih Tuhan. Iya. Aku merenungkan diriku. Aku selalu berkata aku congkak, tapi tak pernah mengekang watak congkakku. Aku tahu aku melakukan kejahatan, tapi tak menghentikan perilaku jahatku. Aku sampai akan dikeluarkan, bukan karena telah melakukan suatu hal buruk, tapi karena tak menyesal telah menempuh jalan kejahatan. Aku tak pernah menerapkan kebenaran atau bertobat kepada Tuhan. Aku tahu watak congkakku serius dan pelanggaran yang kulakukan sangat banyak. Tapi aku tak berusaha mencari kebenaran untuk menyelesaikannya. Aku tak bisa sungguh bertobat jika tak mengatasi watak congkakku. Iya. Jika aku sungguh tak bertobat, maka pengenalan diriku hanyalah ilusi yang menipu. Aku harus seperti orang Niniwe, harus kurunungkan diri dari sumber, motif, cara, dan niat di balik tindakanku dan bertobat kepada Tuhan. Aku teringat tentang ibuku yang menyingkapkanku dan 2 kali pemecatanku. Aku termenung. Mengapa aku bisa sadar punya watak yang congkak, tapi saat sesuatu terjadi, aku hanya mengandalkan watak congkakku dan menentang Tuhan? Dalam perenunganku, kubaca firman Tuhan ini. Ini karena sebelum orang menerima kebenaran dan keselamatan Tuhan, semua gagasan yang mereka terima adalah berasal dari iblis. Semua pemikiran, sudut pandang, dan budaya tradisional yang berasal dari iblis, apa yang dibawa oleh hal-hal ini kepada orang? Semua ini membawa tipu daya, kerusakan, perbudakan, belenggu, menyebabkan pemikiran manusia yang rusak menjadi sempit dan ekstrem, pandangan mereka tentang segalanya jadi sepihak, bias, dan bahkan tak masuk akal. Inilah tepatnya akibat perusakan iblis pada manusia. Jika di hatimu kau memahami kebenaran, kau akan tahu cara menerapkannya dan menaati Tuhan. Dan sewajarnya memulai jalan mengejar kebenaran. Jika jalanmu benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan,
Pekerjaan Roh Kudus tak akan meninggalkanmu, dan akan semakin kecil kemungkinanmu mengkhianati Tuhan. Tanpa kebenaran, kau akan mudah melakukan kejahatan meski tak mau. Misalnya, jika kau punya watak congkak, maka diberitahu untuk tak menentang Tuhan tidak ada bedanya. Kau tak mampu menahan diri, itu berada di luar kendalimu. Itu tidak disengaja. Itu akan dilakukan karena naturmu yang congkak. Kecongkakan dan kesombonganmu membuatmu merendahkan Tuhan, menganggapnya tak berarti. Itu akan mengakibatkanmu meninggikan diri, membuatmu selalu menonjolkan diri. Itu akan membuatmu merendahkan orang lain, hanya memikirkan dirimu sendiri. Itu akan merebut posisi Tuhan di hatimu, dan menyebabkanmu mengambil posisi Tuhan dan menuntut orang tunduk kepadamu, dan membuatmu memuja pemikiran, ide, dan gagasanmu sendiri sebagai kebenaran. Banyak kejahatan yang dilakukan manusia karena natur congkak mereka. Untuk atasi masalah bertindak jahat, mereka harus mengatasi masalah naturnya dulu. Tanpa adanya perubahan watak, orang tak mungkin mampu menyelesaikan masalah ini. Amin. Amin. Merenungkan firman Tuhan, aku sadar. Sebelum aku memperoleh kebenaran, pemikiran dan perspektif apapun yang kumiliki, semuanya berasal dari iblis. Iya. Dari yang kupelajari di sekolah, didikan orang tua, dan pengaruh sosial sejak aku kecil, aku merasa harus menjadi pusat dari segalanya. Akulah yang berkuasa menjadi pengejaranku dan perkataan yang kujalani. Kuperlakukan falsafah iblis ini sebagai hal positif. Aku ingin memimpin, menjadi penentu keputusan di kelompok yang kuikuti. Aku selalu ingin mengarahkan orang lain dan didengar semua orang. Saat pemimpin grup tak dengarkanku dan terus memberiku saran, aku kesal dan menghakiminya di depan orang lain. Agar didengarkan semua orang, aku menggunakan kualitasku yang baik untuk menekan mereka. Saudara-saudari terkekang sehingga tak berani berpendapat dan hanya menaatiku seperti boneka. Akibatnya, tugasku berantakan. Kupaksa orang lain menuruti keinginanku dan mendengarkanku. Tak hanya menyingkapkan sedikit watak congkak, aku congkak sampai tak masuk akal. Orang jahat sepertiku takkan Tuhan pertahankan di rumahnya. Jika gereja mengeluarkanku, itu keadilan Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan dan tak punya keluhan. Telah kulakukan banyak pelanggaran yang tak bisa kutebus. Aku diliputi penyesalan. Lalu, ibuku pernah mengingatkanku agar tak hanya merenungkan 2 pemberhentian ini, tapi juga merenungkan jalan yang selama ini telah kutempuh dalam imanku. Kutemukan firman Tuhan yang relevan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, Antikristus dilahirkan tidak suka hidup berdasarkan aturan ataupun menjalani kehidupan orang biasa atau dengan tenang tetap pada posisi mereka atau hidup dengan rendah hati sebagai orang biasa. Mereka tidak puas menjadi orang semacam ini. Jadi, apapun yang mereka ungkapkan di luarnya, jauh di lubuk hatinya, mereka tidak pernah puas. Mereka harus melakukan sesuatu. Melakukan apa? Hal-hal yang tak pernah terbayangkan oleh kebanyakan orang. Mereka suka menonjolkan diri seperti ini, dan untuk melakukannya, mereka rela melewati sedikit kesukaran dan membayar harga. Istilahnya, pejabat baru sangat ingin tampil mengesankan. Mereka harus melakukan keajaiban kecil atau menciptakan semacam warisan untuk membuktikan bahwa mereka adalah orang yang penting. Apa masalah paling serius mengenai hal ini? Meskipun mereka bekerja di gereja,
Dan meskipun mereka bekerja dengan berpura-pura melakukan tugas mereka, mereka tidak pernah mencari dari Tuhan untuk mengetahui bagaimana segala sesuatu harus dilakukan, dan tak pernah secara serius menyelidiki apa yang rumah Tuhan tetapkan, apa prinsip kebenarannya, apa yang harus dilakukan untuk menguntungkan pekerjaan rumah Tuhan, apa yang dapat dilakukan untuk memberikan manfaat kepada saudara-saudari dan tidak menghina Tuhan, tetapi bersaksi tentang Dia, dan untuk membawa kemajuan yang lancar dalam pekerjaan gereja, sehingga berjalan tanpa masalah dan tanpa kelalaian sedikit pun. Mereka tidak pernah menanyakan hal-hal ini, juga tidak menyelidikinya. Mereka tidak memiliki hal-hal ini di dalam hati mereka. Hati mereka tidak tertuju pada hal-hal ini. Jadi, apa yang mereka tanyakan? Apa yang ada dalam hati mereka? Yang ada dalam hati mereka adalah bagaimana memperlihatkan bakat mereka di gereja, memperlihatkan bahwa mereka berbeda dari orang lain, memperlihatkan keterampilan kepemimpinan mereka, memperlihatkan kepada orang-orang bahwa mereka adalah soko guru gereja, bahwa gereja tidak dapat berhasil tanpa mereka, bahwa hanya karena orang-orang seperti mereka ada di sana, maka setiap proyek pekerjaan gereja dapat berjalan dengan lancar. Melihat ungkapan antikristus dan dorongan serta motivasi mereka dalam melakukan segala sesuatu, pada posisi apakah mereka menempatkan diri mereka? Pada posisi di atas segalanya. Apa tujuan mereka? Bukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik sebagai makhluk ciptaan, dan juga bukan untuk memikirkan beban Tuhan. Sebaliknya, tujuan mereka adalah untuk mengendalikan segalanya saat melayani di gereja dan melayani saudara-saudari. Mengapa kita menganggap mereka ingin mengendalikan segalanya? Karena ketika mereka bertindak, pertama-tama mereka berusaha menciptakan posisi untuk diri mereka sendiri, membuat diri mereka sangat dihormati, membuat diri mereka memiliki reputasi yang tinggi, dengan kekuasaan untuk menjadi penentu keputusan dan kekuasaan untuk mengambil keputusan. Jika mereka mampu melakukan hal itu, mereka dapat menggantikan Tuhan dan mengubah Dia menjadi boneka. Dalam lingkup pengaruh mereka, mereka berusaha mengubah Tuhan yang berinkarnasi menjadi boneka. Inilah yang disebut menempatkan diri di atas segalanya. Bukankah ini yang dilakukan antikristus? Ini adalah perilaku antikristus. Amin. Amin. Firman Tuhan menyingkapkan keadaan persisku. Aku telah lama menjadi orang percaya, tapi tak pernah puas menjadi orang biasa. Kemanapun aku pergi dan dengan tugas apapun, aku selalu ingin menjadi yang terbaik. Di tahun pertamaku sebagai orang percaya, aku menyirami petobat baru. Untuk membuktikan diriku, aku bekerja keras untuk menyelesaikan masalah petobat baru. Dengan keadaan seperti apapun, aku tak pernah mengeluh tentang kesukaran. Setelah menjadi pemimpin gereja, aku berusaha terlihat paling menonjol. Saat membuat video, agar dapat unggul, aku bekerja lembur mengupayakan prinsip dan keterampilan, dan akhirnya dipromosikan dan dipuji yang lainnya. Makanya aku makin terlena. Aku merasa seperti orang paling berbakat di gereja, dan tanpa tahu malu menganggap diriku soko guru kelompok. Aku sombong dan bersikap semaunya dalam kelompok. Setelah diberhentikan, aku hanya mengakui aku congkak dan telah melakukan kejahatan. Tapi aku tak merenungkan perilakuku atau jalan yang sedang kutempuh. Masalah yang sama muncul saat ku buat video lagi. Mengapa aku congkak dan tak tunduk pada siapapun? Mengapa aku tak mau mendengarkan ide orang lain? Mengapa aku ingin menjadi penentu keputusan dan
didengarkan semua orang. Itu karena aku terlalu congkak dan tak ingin menjadi orang biasa. Aku ingin lebih tinggi, ingin orang-orang mendengarkanku. Apa bedanya watakku dengan watak antikristus yang menempatkan diri di atas segalanya yang Tuhan singkapkan? Pada saat itu aku sadar, meski aku telah lama jadi orang percaya, watak jahatku belum berubah. Dan aku punya watak antikristus yang kuat. Aku merasa diperlakukan tak adil saat akan dikeluarkan gereja. Aku seharusnya tak ditolak Tuhan karena telah lama menjadi orang percaya. Sebenarnya aku bukan orang yang mencari kebenaran. Aku mencari reputasi dan keuntungan, telah kupilih jalan yang salah. Itu sebabnya aku tetap belum memperoleh kebenaran. Itu salahku sendiri, karena tak mengejar kebenaran. Selain itu, mengingat pelanggaran dan perbuatan jahatku selama itu, dikeluarkan dari gereja adalah keadilan Tuhan. Aku hidup dengan watakku yang congkak. Aku tak hanya sungguh mengganggu pekerjaan kami, tapi juga mengekang dan merugikan orang lain. Aku tak punya kemanusiaan. Berdasarkan esensi, watak dan kejahatan yang telah kulakukan, aku seharusnya telah dikeluarkan. Pada saat itu, tak kupikirkan apa gereja akan mengeluarkanku. Aku harus memilih, mengejar kebenaran, dan menyelesaikan watak rusakku. Iya. Lalu, gereja mengatur agar aku berkumpul dengan orang lain untuk merenung. Kutemukan firman Tuhan untuk menyingkapkan kerusakan dan perilaku jahatku, untuk diperlihatkan aku berada di jalan antikristus. Aku sama seperti iblis. Dan pemberhentianku adalah keadilan Tuhan. Aku juga berkata, kita harus sungguh bertobat. Apapun kesudahan kita harus melaksanakan tugas kita. Setelah itu, aku tak congkak seperti dulu. Dalam interaksiku, aku tak mau lagi menjadi penentu keputusan. Saat masalah muncul, aku mencari saran orang lain. Aku sering mengingatkan diri untuk menyangkali diri dan melihat kelebihan orang lain. Dan tanpa sadar, aku menjadi lebih rendah hati. Syukur kepada Tuhan. Jika kita tak keras ditangani dan tak mengalami kegagalan, watak congkak kita kemungkinan tak akan berubah. Iya. Setelah beberapa bulan, gereja menilai perilakuku dan meyakini aku punya watak antikristus, tapi bukan esensi antikristus. Jadi aku tak dikeluarkan. Lalu, melihatku sedikit mengenal diri dan bertobat, gereja mengatur tugas untukku lagi. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Aku senang saat mendengar hal itu dan aku meneteskan air mata. Aku ingat firman Tuhan ini. Watak Tuhan itu penting dan terlihat jelas. Dan dia mengubah pikiran dan sikapnya sesuai dengan bagaimana segala halnya berkembang. Perubahan sikapnya ke penduduk Niniwe memberitahukan bahwa dia punya pemikiran dan idenya sendiri. Dia bukan robot atau boneka tanah liat, melainkan Tuhan yang hidup itu sendiri. Dia bisa marah kepada penduduk Niniwe, sama seperti dia bisa mengampuni masa lalu mereka karena sikap mereka. Dia bisa putuskan mendatangkan bencana ke penduduk Niniwe, dan dia juga bisa mengubah keputusannya karena pertobatan mereka. Manusia suka menerapkan aturan dengan kaku dan menggunakan aturan itu untuk membatasi Tuhan. Sama seperti mereka suka menggunakan rumus untuk memahami wataknya. Karena itulah, jika menyangkut wilayah pikiran manusia, Tuhan tak berpikir. Dia juga tak punya gagasan substansif. Tapi sebenarnya, pikiran Tuhan ada dalam keadaan transformasi yang terus-menerus, sesuai dengan perubahan di semua hal dan lingkungan. Sementara pikiran ini berubah, berbagai aspek esensi Tuhan disingkapkan. Selama proses ini, pada saat yang tepat saat Tuhan mengubah hatinya,
Yang dia tunjukkan kepada manusia adalah keberadaan yang nyata dari hidupnya, dan bahwa watak benarnya penuh dengan vitalitas dinamis. Di saat yang sama, Tuhan menggunakan penyingkapan sejatinya untuk membuktikan kepada manusia kenyataan tentang keberadaan murkanya, belas kasihnya, kasih setianya, dan toleransinya. Amin. Amin. Watak benar Tuhan begitu dinamis dan penuh kekuatan. Entah itu murka, kemegahan, belas kasihan, atau kasih, semuanya nyata. Tuhan mengungkapkan wataknya dengan berangsur berdasarkan sikap manusia terhadap Tuhan dan kebenaran. Saat aku berada di jalanku, Tuhan terus mengatur keadaan untuk menyingkapkanku dan mendisiplinkanku. Tapi aku tak pernah bertobat, tak pernah merenungkan diri, dan tetap keras kepala. Hanya saat aku akan dikeluarkan, akhirnya aku sadar dan mulai merenungkan diriku. Setelah aku mengenali diriku sendiri, mau melepaskan pengejaranku yang salah dan kembali ke Tuhan, Tuhan menunjukkan belas kasihannya dan memberiku kesempatan bertobat. Entah murka, kutukan, belas kasihan, atau toleransi Tuhan, semua itu perwujudan nyata dari watak benarnya. Benar. Watak Tuhan diungkapkan kepadaku berdasarkan sikapku terhadap Tuhan dan kebenaran. Aku juga mengalami bahwa watak Tuhan penuh dengan kekuatan hidup yang dinamis. Tuhan selalu di sisiku, mengamati setiap perkataan dan perbuatanku. Apapun pemikiran yang kupunya, apapun tindakanku, Tuhan punya sikap terhadap hal itu. Iya. Jika aku tak hampir dikeluarkan, hatiku yang mati rasa pasti tak mau berbalik. Dan aku pasti tak sungguh merenungkan diriku sendiri. Tanpa teguran keras dari Tuhan, aku pasti akan makin congkak dan makin menentang Tuhan dan akhirnya akan dihukum. Pengalaman ini mengubah hidupku sebagai orang percaya. Kulihat kesungguhan maksud Tuhan dan merasakan kasih dan keselamatan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Melalui pengalaman, kau dapat memahami watak benar Tuhan. Itu keuntungan besar. Syukur Iya. kepada Tuhan. Iya. Musim panas lalu, gereja mengatur agar aku membuat video lagi. Suatu kali, aku tak punya ide tentang video. Lalu ada saudari menemuiku, dan dia memberikan pendapatnya. Aku merasa apa yang dia katakan bukanlah yang kuinginkan dan aku merasa merendahkan dia. Kupikir, aku masih belum bisa menemukan ide. Kau bahkan belum bertugas, mana mungkin kau punya saran bagus. Aku tak mau terus mendengarkan. Pada saat itu, aku sadar watak congkakku kembali muncul. Jadi aku segera berdoa di dalam hatiku. Dan teringat satu bagian firman Tuhan. Jalan untuk disempurnakan dicapai lewat menaati pekerjaan Roh Kudus. Engkau tak tahu melalui orang seperti apa Tuhan akan menyempurnakanmu. Engkau juga tak tahu lewat hal atau perkara apa yang akan Dia izinkan untuk kau peroleh. Jika kau mampu berjalan di jalur yang benar, ada harapan besar bagimu untuk disempurnakan. Jika engkau tak bisa, itu menunjukkan bahwa masa depanmu suram. Amin. Amin. Aku sadar aku tak bernalar. Kupikir saudari itu tak bisa memberikan saran yang baik. Itu hanya penilaianku dan tak sesuai firman Tuhan. Kupikir aku cerdas, berbakat, tapi jika Tuhan tak membimbingku, aku tak mampu menemukan ide. Iya. Dari kegagalanku, aku tak berani lagi percaya diri sendiri. Mungkin Roh Kudus akan mencerahkan saudari ini, agar aku tak bisa congkak atau membatasi dia. Aku mulai menyangkali diriku, mendengarkan saran saudari itu. Dan kuperoleh beberapa inspirasi dari percakapan kami. Pemikiranku menjadi lebih jernih. Aku bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.
Makin mengalami hal itu, makin aku merasa congkak. Aku sadar telah dirusak iblis, dan natur congkakku telah begitu dalam dan makin membenci diriku. Tapi aku tahu tak mudah menyelesaikan masalah natur congkak. Ini harus diselesaikan dengan berulang kali dihakimi dan dipangkas Tuhan. Aku sering berdoa, memohon hajaran dan pendisiplinan Tuhan. Sebanyak apapun aku menderita, aku akan terus mengejar kebenaran, bertugas dan menghibur hati Tuhan. Amin. Syukur Syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan.